Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis, program studi biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi. Kami beranggotakan saya Regina Paramita dengan NIM 25106040002, Nur Kavina Seli dengan NIM 25106040004, Muhammad Afiq Agus Akbar dengan NIM 25106040006, dan Nita Indah Harsari dengan NIM 25106040010. Buku ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah ulumul hadis di lingkungan perguruan tinggi Islam. Di luar orientasi akademis tersebut, tim penulis juga memiliki misi praktis agar pembaca dapat mengaplikasikan metodologi seleksi riwayat hadis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah agar mereka lebih kritis dan selektif dalam menyaring informasi atau berita yang beredar di media sosial. Buku Ulumul Hadis karya Ahmad Sumarun dan kawan-kawan merupakan literatur akademik yang berhasil menyederhanakan rumitnya metodologi kritik hadis klasik ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Buku ini direkomendasikan sebagai buku referensi utama bagi mahasiswa prodi Islam maupun masyarakat umum yang ingin mendapatkan fondasi ilmiah yang kuat dalam menilai otensitas perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya yaitu bagian struktur dan juga isi dari buku Ulumul Hadis karya Ahmad Zahroni ini. Jadi, buku ini disusun dengan sistematis yaitu 12 bab. Nah, jadi untuk bab yang pertama sampai bab keempat itu menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hadis. Mulai dari pengertian ulumul hadis, pembagian ulumul hadis, kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis dari masa Rasulullah SAW hingga era digital pada saat ini. Selain itu, dalam bab ini dibahas pula definisi hadis, sunnah, khobar, dan asar beserta unsur-unsur hadis yang lainnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa kedudukan hadis itu sebagai sumber hukum tertinggi dalam Al-Quran setelah Al-Quran. Nah, selanjutnya pada bab kelima sampai bab ke-7, pembahasan ini membahas mengenai klasifikasi dan kualitas hadis. Buku ini menjelaskan pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, kemudian berdasarkan kualitas, dan juga membahas mengenai hadis palsu, mulai dari faktor-faktor yang melatar belakangi, kemudian ciri-ciri, dan juga pandangan ulama mengenai penggunaannya. Selanjutnya, pada bab 8 sampai bab 10, buku ini membahas mengenai metodologi penelitian hadis. Materi ini membahas mengenai tahamul wal ada, yaitu metode menerima dan menyampaikan hadis, kemudian al-jaw wa ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai kredibilitas para perawi hadis, serta tahrij al-hajj, yaitu metode untuk menelusuri hadis ke sumber aslinya. Kemudian pada bab 11, penulis mengenalkan berbagai jenis kitab hadis seperti Al-Jami, Al-Musnad, As-Sunan, Al-Musnaf, dan bentuk kitab hadis lainnya. Sementara itu, pada bab terakhir membahas mengenai ingkar sunnah. Ingkar sunnah ini merupakan suatu kelompok yang menolak hadis sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, penulisan ini menjelaskan sejarah kemunculan kelompok ini, kemudian argumen dan juga bantahan para ulama terhadap pandangan tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi pembahasan. Pendekatan penulisan yang digunakan dalam buku ini adalah historis metodologis dan teoristis praktis. Historis, buku ini berhasil memetakan evolusi hadis dari tradisi lisan pada masa Nabi dan sahabat, masa kodifikasi resmi abad kedua atau ketiga Hijriah, hingga masa digitalisasi hadis saat ini. Metodologis, penulis tidak hanya menyajikan doktrin tetapi juga memperlihatkan kaidah-kaidah kritik ilmiah seperti naqs as-sanad dan naqd al-matan yang digunakan oleh para ulama terdahulu untuk menyaring keaslian suatu riwayat. Metodologis, penulis tidak hanya menyajikan doktrin tetapi juga memperlihatkan kaidah-kaidah kritik ilmiah seperti naqs as-sanad dan naqd al-matan yang digunakan oleh para ulama terdahulu untuk menyaring keaslian suatu riwayat. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan buku Ulumul Hadis yang sudah saya review.
Buku ini memiliki dua kelebihan, yang pertama secara komprehensif dan yang kedua secara kontemporer. Secara komprehensif, buku ini merangkum seluruh materi dasar ulumul hadis secara runtut sehingga sangat cocok bagi mahasiswa yang ingin memahami studi ulumul hadis dari hulu ke hilir. Dari komprehensif ini, buku ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu secara objektif dan akademis. Penulis memaparkan adanya perbedaan pandangan di antara para ulama yang kritikus hadis. Contohnya, ulama yang ketat, longgar, atau moderat dalam menilai perawi, beserta teori penyelesaiannya secara berimbang. Secara kontemporer, buku ini mencantumkan periodisasi digitalisasi hadis dan menghubungkan urgen penyaringan riwayat dengan fenomena penyebaran berita di era modern. Sekian review buku dari kelompok kami. Kurang dan keliranya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.